kasih kepada saudara-saudara atas kehadirannya dalam pertemuan pada pagi hari ini. Tapi sebagian masih ada yang ngantuk. Dan tentu saja saya sampaikan selamat datang kepada tim Dorna Sport, sebuah organisasi penyelenggara event balapan MotoGP beserta FAM atau Federasi Balap Motor Internasional. Kami dari Ikatan Motor Indonesia sangat senang adanya pertemuan hari ini. Thank you for coming, Mr. Carlos. Yeah. Oh, Carlos ini putra mahkota daripada CEO Dorna, Carmelo Expelata. Kemudian hadir juga di sini Franco Uncini, mantan juara dunia MotoGP dari FAM. Kemudian Loris Capirossi, ini mantan pembalap terang promotor daripada Grand Prix atau Mandalika Grand Prix atau promotor daripada Dorna Sport. Dan kita juga didampingi oleh Dirut EDDC Abdul Bar Mansur, juga dari Ikatan Motor Indonesia atau IMI Mas Pras, dan juga Ketua DPRD yang sebentar lagi akan menggelar tahun depan Formula E. Mudah-mudahan saudara sekalian, pertama tentu saya sangat bangga dan terhormat menjadi host kejuaraan balap motor terbesar di dunia, yang tentu saja berawal dari hanya sebuah ide. Kemudian hari ini kita memulai mewujudkannya dalam bentuk kenyataan, dan tentu saja didukung penuh oleh Dorna dan Federation International Motorsport. Kami percaya dengan adanya event MotoGP beserta World Superbike di Indonesia akan memberikan efek yang sangat positif bagi Indonesia, karena antara lain country branding, tourism, dan multiplier effect lainnya. Kemudian yang kedua, tentu saja kita berharap promosi pariwisata Indonesia, khususnya Lombok dan sekitarnya, akan terangkat di dunia internasional. Kemudian aktivitas olahraga promotor akan semakin meningkat, dan tentu saja kita berharap adanya muncul local hero atau talenta pembalap Indonesia yang bisa berlaga di kompetisi dunia seperti MotoGP atau World Superbike. Dan kita berharap juga kerjasama atau dukungan daripada Dorna dan FAM ini akan membuat tontonan yang menarik dari dunia motorsport untuk rakyat Indonesia di tanah air dan dunia internasional. Saudara sekalian, kami di parlemen tentu sangat senang dan mendukung serta mengapresiasi kepemimpinan dan inisiatif Bapak Presiden dalam hal ini yang telah mendorong terwujudnya kegiatan MotoGP dan World Superbike di Indonesia. Mobilisasi seluruh sumber daya dan usaha melalui berbagai instansi pemerintah demi suksesnya penyelenggaraan kegiatan MotoGP ini dan World Superbike yang sebentar lagi akan kita gelar. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan tahun ini jika memungkinkan situasi COVID-nya mereda. Namun kalaupun tidak, kita berharap awal tahun depan ini bisa diwujudkan. Kami juga mengapresiasi seluruh usaha yang telah dilakukan oleh seluruh pihak untuk menjadikan mimpi besar kita untuk menghadirkan MotoGP dan World Superbike di tanah air kita. Antara lain
special thanks untuk khusus terima kasih kepada ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation, atau pengembang pariwisata Indonesia, Mas Berry, dan NGPA, Mandalika Grand Prix Association, ya, Pak Riki, ya, sebagai pemilik sekaligus juga operator kegiatan yang sangat prestisius ini. Ini orang Indonesia tapi lama di London, jadi agak susah bahasa Indonesia. Dan juga kepada seluruh kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah serta seluruh perusahaan yang terlibat di dalamnya seperti PP, Wijaya Karya, dan lain-lain. Dan yang terlebih penting adalah masyarakat Lombok itu sendiri. Ya, sudah lagi Lombok akan mengalami suatu booming perekonomian karena akan dihadiri oleh para pegiat motorsport seluruh dunia, dan semua mata akan memandang Lombok. Selanjutnya tentu kami sampaikan terima kasih kepada Mr. Carlos Archuleta, VM, dan seluruh rombongan atas kedatangannya pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanya kepada Mr. Carlos maupun Franco Occini dan Loris Kaspirosi. Silakan. Tanya sama saya apa tanya sama Carlos? Kapirosi, silakan. Hello, I'm Pradana from Greatota.com. I want to ask about the safety standards for Mandalika GP, because as we know, it's I think the first street circuit in the modern era of MotoGP. Is there any special consideration about the safety regarding that? Yeah, well, you know, we follow with Franco a lot the initial project of that new racetrack. For sure, we go to call race circuit, but in the end, it's not really a race circuit, you know. But because all safety is is perfect from our recommendation, and we are so excited to go today in Lombok to see how working progressed, you know, and I think it can be for sure one of the best circuits in the world, you know, because the place is fantastic, and I say everybody is so excited to come back here in Indonesia to do MotoGP, because we know we have a lot of fans there, and it's great. And like I said before, it's about safety. It's for sure it's really safety track. Oke, saya Indra Jiti dari Grid Motor mau menanyakan. Oke, silakan. Mau menanyakan seberapa pentingkah tim Dorna datang pada hari ini untuk mensurvei sirkuit Mandalika? Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Jadi hari ini penting. Yang pertama, menunjukkan kepada dunia dan seluruh rakyat Indonesia beserta para sponsor dan pendukung bahwa upaya yang dilakukan oleh Presiden dan kita semua pada hari ini akan diwujudkan secara konkret dengan kehadiran Dorna dan FIM sebagai Federasi Internasional Motorsport, menunjukkan keseriusan kita karena kehadiran Mr. Carlos, kemudian Loris maupun Franco ini bukan berwisata, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke Lombok atau ke Indonesia, tapi khusus datang dari Spanyol, ya, Spain dan Italia, ya, melihat langsung persiapan terakhir lapangan atau sirkuit Mandalika yang sekarang sudah hampir 70%. Dilihat fasilitasnya dari sisi keselamatan dan standar internasional MotoGP. Nanti Carlos dan Loris dan serta Franco akan turun langsung berjalan kaki melintasi sirkuit, ya, melihat standar aspalnya, kemiringan tikungan dan seterusnya. Termasuk juga melihat fasilitas bandara, apakah nanti loading untuk berbagai perlengkapan balap itu memadai atau tidak. Yang pasti bandara sudah diperpanjang runway-nya dari 2000-an sekarang sudah mencapai 3.300, ya, agar bisa dilandasi dengan pesawat besar apa? 777. Ini pesawatnya Mr.
Carlos. Ya. Beliau ini punya pesawat 7, ya. Yang terbesar adalah Travel 7 yang akan membawa peralatan Carlos dalam persiapan menggelar MotoGP yang direncanakan akhir tahun ini. Ada lagi? Oke. Iya, tender sementara yang sudah ditetapkan oleh Dorna itu adalah Oktober, betul ya? Oktober, kemudian nanti Jumat akan ada announcement-nya. Sebetulnya bukan tergantung kepada pihak Dorna, tapi tergantung pada situasi dan kondisi kita terhadap COVID-19 ini. Jadi kalau pemerintah nanti memandang bahwa penyelenggaraan MotoGP ini bisa dilakukan, maka kita lakukan. Tapi kalau ada pertimbangan lain, misalnya sangat riskan karena seluruh dunia juga sedang melakukan lockdown, kemudian kita berhitung atau pemerintah mengkalkulasi akan bisa menambah dampak COVID, klaster baru dari Lombok, ya lebih baik kita tunda menjadi awal tahun depan. Itu barangkali beberapa pandangan, tapi memang belum kita putuskan, sangat tergantung pada situasi dan kondisi beberapa waktu mendatang, karena pemerintah sama kita tahu sedang melaksanakan vaksinisasi. Ya, mudah-mudahan vaksinasi yang sudah direncanakan berjalan lancar, termasuk untuk masyarakat Lombok, Bali, dan tentu saja kita semua. Pembangunan progres dari sirkuitnya sendiri sudah berapa persen Pak total? Ini sekarang sudah hampir 70% dan ditargetkan Juni sudah siap. Nah, dan nanti dari pihak Dorna akan melakukan homologasi itu pada bulan Juli. Ya, jadi Juni selesai, lalu kemudian cek pengecekan terakhir homologasi itu bulan Juli oleh pihak FIM. Cukup? Ada lagi? Oke guys, terima kasih banyak teman-teman sekalian atas kehadirannya pada pagi ini. Tentu sebuah perjuangan yang luar biasa hadir pada subuh pagi ini. Terima kasih. Semoga apa yang sedang kita upayakan mewujudkan kegiatan MotoGP di tanah air menjadi pertunjukan internasional yang akan membawa nama Indonesia lebih mendunia lagi, karena kita akan di cover oleh media seluruh dunia. Tentu saja kita berharap ada dorongan untuk peningkatan pariwisata khususnya di Lombok, Bali, dan sekitarnya. Ya, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. How about the street circuit in Indonesia? Yeah, What do you well, think? yeah, I think it's really nice to be here in Indonesia to make the expression on the track. We know already yesterday from the image from the drone, the track is going really well, and I say from safety size, is respect all of our target. You know, the track can be really safety track, and it's really good to see the layout because it's really, you know, flowing fast, a lot of fast corner, a slow corner. You know, I thinking when the rider come to test the track, it can be really happy because also, you know, the layout and the place is really fantastic. Is it I mean the rider is enjoy with the circuit or? You don't know for sure. You know, we explained just last week in Qatar the map of the circuit to the all rider, and all rider is happy about the map, happy about the layout. But you know, the last word we know just when you go on the track. Well, you know, the expectation is really high, especially because we're working a lot in the beginning to working on the project, on the map of the track, on the safety side, and I know all people follow 100% our description, you know, and we see yesterday all plan, and we see also, you know, the progress of the working going, and we are really happy about that. Today is a really important day for us because we go the first working on the track to really see from live the condition, and like we say, the plan is
to have already in the end of this season the Superbike race. This is important for us to understand and to working with the people here, and maybe in case we can to have already some MotoGP test always in the end of this season, and to have the race in beginning of next year. And this is our target. We are really close to all people of Mandalika to understand the progress. We have working together step by step, and right now we are really